Tugas seorang suami terbesar itu bukan ngasih makan istrinya. Sebentar lagi engkau akan mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Aku menerima nikahnya, kawinnya dengan mahar yang disebutkan. Bayangkan hanya dengan ucapan ini Ajeng Karinanza jadi milikku. Maka Allah menyebutkan hal ini dengan sebutkan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Seorang lelaki ketika menikah, istrinya itu telah mengambil sebuah perjanjian yang dahsyat. Hanya ada 3 perjanjian yang Allah sebut dengan mitsaqan ghalidha. Salah satunya adalah urusan pernikahan ini. Dan tugas terbesar seorang suami adalah membimbing, menggandeng tangan istrinya menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ada pelimpahan tanggung jawab. Ketika seorang lelaki mengatakan qabil itu selesai sudah. Orang tua Ajeng Karinanza nggak bisa intervensi di rumah tangganya. Bahkan untuk memisahkan suami istri ini nggak bisa. Dengan kekuatan apapun itu jadi milik suaminya. Sehingga tatkala mereka harus bercerai, mereka harus ke KUA macam-macam. Maka tolong perhatikan bahwa tugas terbesar seorang suami adalah menyelamatkan istrinya dari api neraka, membawa istrinya ke dalam surga. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Agis jangan berharap masuk surga sebelum mempertanggungjawabkan istrinya. Jangan mau nyelonong masuk surga. Allah mengatakan waqifuhum innahum mas'ulun. Berhentikan mereka. Suruh berhenti mereka di padang mahsyar. Mereka akan ditanya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Warrajulu ra'in fi ahli baiti. Dan seorang lelaki itu pemimpin di rumahnya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dia pimpin. Maka persiapkan ilmu untuk membimbing Ajeng. Bagaimana akan dibawa menuju surga sedangkan Agis gak tahu rute masuk surga. Bagaimana membawa istri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sedangkan Agis gak faham apa yang diridhoin Allah dan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang suami dituntut untuk belajar agama ini. Sehingga dia bisa menggandeng istrinya menuju surga Allah Jalla Jalaluhu. Yang kedua, ingat hari-hari akan menyingkap kekurangan Ajeng Karinanza. Yang engkau nikahin bukan bidadari. Yang engkau nikahin seorang wanita yang tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Kata Nabi SAW. Lalu apa yang harus dilakukan seorang suami? Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut. Dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna. Kalau engkau benci sama istrimu. Apa yang harus dilakukan seorang suami ketika benci sama perilaku istrinya? Dia ceraikan istrinya? Dia usir istrinya? Dia pukul istrinya? La. Allah katakan fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kata Allah bisa jadi yang engkau benci. Di balik itu ada banyak kebaikan yang Allah sediakan di sana. Maka lihatlah kepada kelebihan istrimu. Kata Nabi SAW, la yafraq mu'minun mu'mina. Gak boleh seorang lelaki yang beriman, suami beriman, membenci istri yang beriman. In kariha minha khuluqan. Kalau ada perilaku dari istrinya yang dia benci, radiya minha akhar. Ana yakin dia ridho dengan beberapa perilaku istrinya yang baik. Sehingga Agis pun datang meminang istrinya. Maka lihatlah kepada kelebihannya. Gak ada orang daftar kerja ditanya kamu gak bisa apa. Yang ditanya kamu bisa apa. Maka rumah tangganya akan indah tatkala saling melihat kepada kelebihan dan bukan kepada kekurangan. Dan Rasulullah SAW berbincang tentang manusia terbaik. Dan ana harap Agis menjadi orang terbaik di muka bumi ini. Kata Nabi SAW, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya. Yang paling baik sama keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik sama keluargaku. Banyak orang baik di luar rumah. Baik kepada karyawannya, baik kepada sohibnya, baik kepada partnernya. Tapi sama istrinya buruk.
Oleh karena itu seringkali anak usulkan. Dulu ada SKKB, surat keterangan kelakuan baik yang dikeluarkan oleh kepolisian. Seharusnya surat itu ada tanda tangan istri. Karena yang tahu sama suami ini istri, bukan orang lain. Kita bisa tersenyum di luar rumah, kita bisa baik di luar rumah, tapi di dalam rumah kita 24 jam kali puluhan tahun muncul sikap asli kita. Maka Nabi SAW memberikan sebuah standar kebaikan itu. Yang paling baik sama istrinya, itu orang yang paling baik di antara kalian. Terkadang seorang suami kalau ditelepon sama sohibnya, Masya Allah, ahlan wa sahlan, apa kabar, gimana? Ketika ganti yang telepon istrinya, iya, apa? Dia jadi berubah. Padahal inilah istrimu yang kau harus berbuat baik sama dia. Maka berusaha untuk menjadi orang yang terbaik. Kalau bicara romantis, romantis itu kata Nabi SAW, rahimallahu rajulan qama minal lail. Allah merahmati seorang lelaki yang bangun di malam hari, kemudian dia ambil uduk, kemudian dia sholat malam. Setelah selesai sholat malam, dia bangunin istrinya, dek, udah mau subuh dek. Kalau istrinya gak mau bangun, diambilkan air, dipercikkan air di wajah istrinya. Untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala berduaan. Di akhir malam, tatkala doa mustajab pada waktu itu. Itu romantis. Ketika seorang istri berbisik kepada suaminya mengatakan, bang, udah azan bang. Dipanggil Allah bang, apa gak mau ke masjid bang? Itu romantis. Rumah tangga yang memang diridhoin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan anak ingatkan buat Agis, jangan bulan madu. Nggak ada dalam Islam bulan madu. Yang ada dalam Islam itu sampai mati madu. Kalau hanya sebulan madumu, setelah itu berantem terus. Banyak orang yang menghabiskan madunya sebulan di hotel mana, setelah itu tukaran. Maka nasihat anak, jadikan hidupmu dari hari ini sampai ajal menyebutmu semuanya madu. Dan semoga Allah meridhoimu. Barakallahu fikum. Adapun untuk Ajeng Karinanza Romadina, panggilannya apa Ajeng? Apa? Ajeng. Taib Ajeng. Sebentar lagi tatkala Bapak penghulu mewakili ayahmu untuk menikahkan, ketahuilah bahwa surga dan nerakamu akan berada di Magista, di Agis. Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang wanita dari kalangan sahabat, ditanya sama Nabi SAW. Setelah dia diskusi sama Nabi SAW, Nabi mengatakan, Adzatu zawjin anti, apakah engkau memiliki suami? Qalat na'am. Kaifa anti lahu? Gimana sikapmu kepada suamimu? La aluhu illa ma'ajiz. Aku tidak pernah mensia-siakan suamiku kecuali kalau aku gak mampu. Lalu pesan Nabi SAW kepada semua wanita, dan buat Ajeng hari ini, innama huwa jannatuki au naruki. Lihat, suamimu itu surgamu atau nerakamu. Maka jangan main-main. Banyak wanita yang kadang-kala mengangkat suaranya di atas suaminya. Kadang-kala tidak melayani suaminya, tidak patuh dengan suaminya. Maka hati-hati, suaminya itu surganya atau nerakanya. Dialah pemimpin dalam rumah. Dan jadilah Ajeng wanita terbaik. Siapa wanita terbaik? Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, man khairun nisa? Siapa wanita terbaik itu wahai Rasul SAW? Kata Nabi SAW, idza nadarta ilaiha sarratka, wa idza amartaha ata'atka, wa idza ghibta anha hafidhatka fi malika wa farjiha. Wanita terbaik itu adalah yang apabila engkau memandang kepada dia, dia menyejukkan hatimu. Jangan tampil cantik di luar rumah, buruk di dalam rumah. Kalau Anda lihat banyak perempuan itu kalau mau kondangan, Masya Allah, semua dipakai. Tapi sampai rumah semua digusur. Seakan-akan suaminya tidak berhak mendapatkan kecantikan dia. Padahal seharusnya engkau cantik di hadapan suami. Dan nasihat buat Ajeng. Kalau suami datang jangan ditanya dari mana, tapi ditanya mau apa. Kebanyakan keributan di rumah tangga itu dimulai suami sudah capek masuk rumah,
Belum duduk ditanya, dari mana mas? Allahu Akbar. Akhirnya berantem lagi. Maka berusaha pertanyaan dari mana sudah dihapus dari kamus aja. Yang ada mau apa? Insya Allah engkau akan menjadi wanita yang tenang. Yang kedua, kalau disuruh taat sama suami, disuruh apapun, selama perintah suami tidak bertentangan dengan perintah sang pencipta, dan perintah suami tidak bertentangan dengan fitrahmu sebagai seorang wanita, taat dan patuh. Lagi masak dipanggil suami, matikan kompornya. Lagi naik motor mau keluar dipanggil suami, masukkan motornya kembali. Itu surgamu yang memanggil, bukan orang lain. Kadang-kadang kita taat sama atasan, sama suami nggak taat. Bahkan urusan ranjang, ini buat semuanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh, wa in kanat ala qatab, walaupun perempuan di atas motor, di atas kendaraannya, di atas onta, kalau dipanggil sama suaminya turun. Dan ingat, suamimu ini bayi besar. Kalau bayi kecil nangis dibiarin, nanti diam sendiri. Tapi kalau bayi besar akan menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga. Maka taati perintahnya. Kecuali disuruh ganti genteng. Dek, tolong gentengnya bocor itu. Ini gentengnya, kamu naik ke atas. Wajib patuh apa enggak? Ya enggak lah, karena tidak sesuai dengan fitrahnya. Tapi dalam semua hal, sami'na wa ata'na. Kemudian yang ketiga, ketika suami keluar rumah, wanita terbaik itu akan menjaga kehormatan dirinya, akan menjaga harta suaminya. Mulai saat ini, usahakan enggak ada yang masuk rumah kecuali dengan izin suami. Enggak ada lagi orang masuk rumah kecuali dengan izin suamimu. Nggak ada orang masuk ke Facebookmu, ke IG-mu, ke Twittermu kecuali izin sama suami. Boleh nggak masuk? Ini orang lain ini. Lelaki masuk ke dalam lingkungan dia, maka tolong izin sama suami. Jaga dan hormati suamimu. Insya Allah engkau akan menjadi wanita terindah buat suamimu. Dan yang terakhir, Ana memohon agar kita sadar jamaah semuanya, bahwa Allah tidak mensyariatkan pernikahan kecuali untuk kebaikan kita. Allah mensyariatkan pernikahan agar kita beribadah kepada Allah, karena tujuan kita hidup sejatinya hanya untuk mengabdi kepada Allah.